Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu. Sepanjang minggu ini begitu banyak penyertaan dan kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan, serta kecintaan kita kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita melalui pujian bersyukur selalu dan ungkapan bahwa Tuhan sangat kita cintai. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, lebih sungguh dan lebih dalam lagi. Katakan bersyukur selalu bagi kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku.
Selanjutnya, votum dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Saya serahkan kepada Pendeta Edi. Ibadah dan pelantikan majelis atas diri Penatua Eliezer Andre Kencana, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar diambil dari kitab Mazmur nomor 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Amin, amin, amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, bersyukur kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah. Sampai hari ini kita masih online, dan bersyukur hari ini kita dilayani oleh Pendeta Yakobus Kristiono. Bapak Ibu perlu tahu, dia adalah salah satu pendeta dan satu-satunya pendeta yang mendorong saya untuk masuk ke GKMI Pengharapan. Jadi ada jasa Pak Yakobus Kristiono untuk saya masuk ke GKMI Pengharapan. Terima kasih Pak Kris untuk dorongannya pada saya, dan saya sudah tiba di GKMI Pengharapan. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Elisa Senjamawarni dan juga keluarga semua yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan Saudari Senja. Terima kasih Pendeta Edi. Kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat yang hari ini akan disampaikan oleh Saudari Antonia. Saya serahkan kepada Saudari Antonia untuk membacakan warta jemaat hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya akan membacakan warta jemaat minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Ingriani dan Saudari Kristina Kosasi pada tanggal 24 Agustus 2021, Ibu Dia Susanti pada tanggal 25 Agustus, Dr. Monica Grace pada tanggal 26 Agustus, Ibu Angela Haryanti dan Saudari Nadia Evania Roveta pada tanggal 28 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Tes karunia rohani. Menindaklanjuti rencana PWJ pada 11 September 2021 yang bertema tes karunia rohani, kami mohon peran aktif jemaat untuk mengisi kuesioner Wagner Modified Thoughts yang akan diedarkan pada 28 Agustus 2021 secara online. Kiranya tes ini dapat membuka wawasan jemaat terhadap karunia rohani yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Renovasi Ruko Cabang Kalimalang. GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang sedang melakukan renovasi dan penggabungan ruko sewa untuk perluasan tempat ibadah. Bagi jemaat yang ingin memberikan dukungan dapat
mengirimkan persembahannya ke rekening Panitia Pembangunan BCA 675582221 atas nama Kolepin. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Warta selanjutnya akan ditampilkan melalui video. Selanjutnya akan ada pengumuman majelis yang akan disampaikan oleh Penatua Presiden. Terima kasih, Saudari Antonia. Pengumuman majelis pada pagi hari ini, Warta Kemajelisan. Setelah diumumkan 2 kali berturut-turut dalam warta dan tidak ada keberatan dari jemaat, maka Bapak Eliezer Andri Kencana ditetapkan sebagai Majelis GKMI Pengharapan periode 2020-2023 dengan jabatan Penatua dan posisi sebagai Ketua Departemen Penata Layanan. Pelantikan Penatua Eliezer Andri Kencana akan dilakukan pada kebaktian pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Senja yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Saudari Antonia dan juga Penatua Priscilla yang telah menyampaikan warta. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam waktu memanjatkan doa-doa syafaat kita. Mari nyatakan kepada Tuhan bahwa kita memerlukan Tuhan. Kemana lagi kita mencari? Hanya kepada Tuhan. Mari katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlu keajaiban. Kami perlu
persilakan kepada Saudara Daniel yang akan memimpin dalam doa syafaat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita siapkan hati untuk berdoa syafaat bersama dan doa akan kita akhiri dengan penutup doa Bapa kami. Tuhan, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu seminggu kemarin. Engkau memberkati kami dalam keseharian kami ya Tuhan. Dan kami Engkau kumpulkan kembali pada hari Minggu ini untuk beribadah bersama kembali ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk acara ibadah pada umum pagi hari ini ya Tuhan. Berkati Engkau supaya ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga untuk firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Yakobus. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan pada kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah Komisi Anak ya Tuhan. Berkati semua seluruh pelayan-pelayan Komisi Anak juga agar ibadah Komisi Anak dapat berjalan baik dengan lancar ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk jemaat-jemaat yang sedang lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Toyah, Ibu Manurung, Ibu Enita, dan Bapak Indarto, Papa dari Pak Handi ya Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan gangguan kesehatan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, memberikan kesehatan, dan Engkau menyertai dalam kehidupannya, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan baik, seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang sedang studi maupun bekerja di luar kota ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka, memberkati anak-anak-Mu ini, berkati dalam pergaulannya, berkati dalam kehidupan iman yang agar tetap terus bertumbuh di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat yang dalam masa-masa COVID pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk penghasilan hariannya dan memiliki usaha sendiri maupun bekerja pada perusahaan lain, kiranya Engkau tetap memberkati pribadi-pribadi jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kegiatan gereja ataupun sinode. Kami berdoa untuk pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo Lampung dan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang ya Tuhan. Kami berdoa untuk kantor sinode GKMI dan kami juga berdoa untuk persiapan sidang MPL 2 Sinode GKMI. Kiranya Engkau memberkati seluruh sarana-prasarana, seluruh anggota-anggota yang ikut dalam kegiatan pengembangan gereja maupun persiapan rapat sidang MPL ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semuanya agar seluruh acara yang dipersiapkan dapat berjalan baik dan lancar sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan, kiranya Engkau memberkati, supaya mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi keamanan dan kerukunan hidup kami, warga anggota negara Republik Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati juga untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona ini, supaya virus corona ini segera menghilang dari dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa PPKM yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Kiranya kami seluruh masyarakat dan seluruh aparat dapat mematuhi PPKM ini dengan baik dan lancar ya Tuhan, untuk kesehatan kami bersama-sama. Kami juga berdoa untuk dampak bencana alam, gempa bumi maupun banjir di beberapa wilayah. Kami berdoa untuk penanganan dan perbaikan infrastrukturnya ya Tuhan. Tuhan, demikian seluruh doa-doa syafaat yang kami panjatkan. Kiranya Engkau dapat memberkati kami seluruh doa-doa ini ya Tuhan. Kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Saudari Senja. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yakobus Kristiono. Namun sebelumnya, pembacaan doa serta ayat firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Natasha. Mari nyatakan setiap kerinduan hati kita kepada Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Mari angkat pujian, ku ingin mendengar suaramu Tuhan. Mendengar suaramu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan lebih sungguh katakan, ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya serahkan kepada Saudari Natasha. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong supaya firman-Mu ini bisa menjadi berkat untuk kami Tuhan. Untuk supaya kami bisa menerapkan dan melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan ayat hari ini berasal dari Kejadian 12 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kami muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Moreh.
Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Yakobus Susdiono. Silakan, Pak. Salam sejahtera, selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Pendeta Yakobus Kristiono, senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, meskipun lewat online, dapat berjumpa dengan saudara-saudara dalam ibadah raya di GKMI Pengharapan. Doa saya selalu kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kepada Bapak Ibu semua kemampuan untuk selalu beradaptasi dalam segala situasi. Karena bukankah saat ini kita membutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam situasi yang sulit ini. Mari kita menggumuli bersama pagi hari ini tentang satu tema, hikmat untuk melepaskan. Saya pikir topik ini menarik untuk tidak sekedar dimengerti, tetapi juga digumuli dan dihidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk memahami terlebih dahulu hikmat yang dimaksud di sini itu hikmat seperti apa. Tentu saja hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat Tuhan. Hikmat dalam Alkitab itu sering diartikan pengertian. Saudara bisa buka dalam Ayub 39 ayat 17, tapi juga bisa berarti kebijaksanaan atau orang yang bijaksana. Mazmur 136 ayat 5. Nah, hikmat di sini ini bukan sekedar kemampuan berpikir untuk membuat orang itu semakin pintar atau IQ-nya itu excellent atau bagus, pintar sekali. Tetapi ini berkaitan dengan kedewasaan. Jadi hikmat itu berkaitan dengan pengalaman hidup, dengan kedewasaan. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang hikmat, berarti terletak pada sikap hati kita. Bukan sesuatu yang teoritis, tetapi lebih kepada hal yang praksis, yang terjadi, yang realitas, yang nyata dalam hidup kita. Nah, inilah yang membuat kita, orang-orang percaya, ketika mengambil keputusan, menjadi keputusan yang melebihi kepandaian manusia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengandalkan hikmat Allah di dalam setiap mengambil keputusan, itu keputusannya menjadi keputusan yang melampaui kepintaran atau kepandaian manusia. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang pintar tapi gagal. Tapi keberhasilan orang berhikmat di dalam Tuhan itu sangatlah besar. Sekali lagi bahwa hikmat itu berasal dari Allah sang sumber segala sesuatu. Dan hikmat Allah adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah. Bapak, Ibu, dan saya akan disebut sebagai orang yang memiliki hikmat. Kalau hidupnya sejalan, seharmoni dengan ketetapan Allah. Contoh, para nabi, rasul-rasul, itu dipenuhi oleh hikmat Allah. Sehingga setiap apa yang dia kerjakan, memuliakan Tuhan, tapi sekaligus juga menjadi kebahagiaan secara pribadi dan juga berkat bagi orang lain. Mungkin pagi hari ini banyak yang bertanya, kalau begitu apa bedanya dengan hikmat manusia?
Hikmat manusia sebenarnya juga berasal dari Allah. Sebab manusia dicipta oleh Allah. Namun demikian, hikmat itu dipakai manusia untuk kepentingannya sendiri, untuk kekuatannya sendiri, dan mencoba melawan Allah. Perhatikan di dalam kitab Kejadian tentang pendirian Menara Babel. Mereka menggunakan hikmat tetapi untuk justru membuat Allah murka. Jadi inilah perbedaan hikmat Tuhan dengan hikmat manusia. Saya sengaja mengawali dengan pengertian ini dulu, supaya nanti kita bisa masuk lebih dalam tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Kita ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang berdosa, tetapi kemudian mengalami karya penebusan Tuhan. Sehingga kita disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Saya yakin kita mengamini akan identitas baru di dalam Tuhan Yesus. Bahwa saya dan saudara yang hadir di dalam ibadah pagi hari ini adalah murid-murid Kristus. Murid itu selalu ingin belajar, siap diajar, dan mau belajar dari gurunya. Sehingga seorang murid yang berprestasi, seorang murid yang baik, itu pasti akan mengikuti apa kata gurunya. Kalau guru katakan, jangan lakukan, maka murid yang baik pasti tidak akan melakukannya. Sebaliknya juga demikian. Kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Harus menunjukkan perilaku dan gaya hidup yang selaras dengan keinginan Tuhan. Artinya, cara berpikir kita, kemudian tindakan kita, itu harus seirama dengan tujuan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Pertanyaan buat kita semua. Kira-kira mudah atau sulit mengerjakannya ini? Mengikuti perintah Tuhan, mentaati Tuhan itu, karena kita adalah murid-muridnya, kira-kira sulit atau enggak dalam realitas hidup kita ini? Beberapa hari ini, anak saya kena tipes. Pada hari yang kelima, dia panasnya sampai 40 derajat. Panas sekali. Sampai kemudian saya peluk, supaya paling tidak bisa berbagi panasnya. Begitu. Di tengah kondisi yang seperti itu, anak saya bilang begini, "Papi, tolong doakan saya panas. Tolong doakan saya." Lalu saya doakan. Setelah saya doakan, lalu anak saya bilang begini, "Kok nggak sembuh-sembuh ya? Sudah didoakan, sudah sungguh-sungguh berserah diri sama Tuhan. Kok nggak sembuh-sembuh, ini panasnya kok masih terus?" Gitu. Dia sambil menggigil seperti itu. Saudara, ini realitas. Pada saat anak saya mengalami kondisi sakit seperti itu, saya sudah berdoa. Saya sudah menyerahkan anak saya supaya dipulihkan Tuhan. Tetapi faktanya tidak sembuh saat itu juga. Saya berharap supaya lekas sembuh saat itu juga. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Kalau Bapak Ibu mengalami apa yang saya alami, bisakah Bapak Ibu kembali berkonsentrasi untuk memuji menyembah Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini? Untuk terus percaya kepada Tuhan. Tentu tidak mudah. Tidak mudah seperti, perhatikan tangan saya, membalikan tangan seperti ini kan gampang sekali. Tapi menghidupi kata Tuhan tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Terlalu banyak pilihan-pilihan. Terlalu banyak pilihan. Pilihan untuk meninggalkan Tuhan, atau pilihan untuk semakin dekat Tuhan. Pilihan untuk memenuhi panggilan pelayanan Tuhan hari ini, atau tidak. Jadi inilah kenapa betapa tidak mudah menggenapi panggilan Tuhan.
mengikuti perintah-perintah Tuhan. Karena realitasnya kita diperhadapkan setiap hari dengan pilihan-pilihan yang sangat sulit. Hari ini saya mengucap syukur saudara-saudara semua menetapkan pilihan yang tepat untuk berbakti bersama. Tetapi besok hari Senin, hari Selasa dan selanjutnya, masih banyak pilihan-pilihan lain yang akan menghalangi saudara-saudara datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, kita mau mengandalkan hikmat Allah, supaya kita bisa melepaskan rintangan-rintangan yang selama ini mengganggu relasi kita dengan Tuhan, yang membuat kita nggak jadi bertumbuh, tapi justru mengalami penurunan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang perlu kita simak bersama lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa memberi diri seutuhnya bagi Tuhan, Tuhan selaku guru yang agung, sekali lagi saya sampaikan tegaskan, tidak mudah dan mungkin banyak yang berkata sulit. Apalagi kita harus menanggalkan sikap mementingkan diri. Sikap egois. Karena memang hal yang paling penting untuk kita gumuli bersama-sama, salah satu yang menyebabkan kita tidak mengalami apa yang Tuhan inginkan karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apa sih egois itu sebenarnya? Saya mulai mencari-cari kata ini di kamus, dan saya menemukan sebuah pengertian yang mungkin baik untuk kita mengerti bersama, karena sebenarnya mementingkan diri ini setiap orang pasti punya sifat ini. Saya pun punya. Tetapi yang dimaksud egois di sini adalah memperhatikan diri sendiri secara nggak pantas atau berlebihan. Kesimpulannya bahwa egois itu berarti menjadikan dirinya sebagai pusat, bukan lagi Tuhan. Inilah yang disebut hikmat manusia itu, selalu menjadikan dirinya itu sebagai pusat, mengutamakan kepentingan dan perasaan sendiri, tidak lagi orang lain dan bahkan Tuhan. Jadi sekarang yang kita kerjakan adalah melalui firman Tuhan ini yang perlu kita mengerti bersama adalah sebagaimana firman Tuhan yang kita baca bersama lewat kehidupan Abraham. Tapi sebelum masuk ke sana, ada ayat firman Tuhan yang membawa kita supaya kita berhati-hati terhadap sikap egoisme ini. Ini yang mau kita lepaskan berdasarkan hikmat Tuhan. Firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 16. Ya, saya memilih Yakobus 3:16 bukan karena nama saya kebetulan saja Yakobus, ya, Yakobus Kristiono. Ya. Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Inilah kenapa betapa pentingnya kita mematikan, menenggelamkan, menghancurkan sikap mementingkan diri yang nggak pantas, yang berlebihan, yang berpusat kepada diri sendiri. Mari kita lihat kisah Abraham. Kisah tentang pemanggilan Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dalam Kejadian 12 ayat 1-9. Ini memberikan pelajaran yang berharga buat kita semua. Bagaimana seharusnya memenuhi panggilan Tuhan sebagai murid-muridnya, supaya nanti kita bisa berjalan sesuai dengan hikmat-Nya, bukan hikmat kita. Pertama, yang perlu kita catat, pemanggilan Abraham itu melibatkan pemisahan diri Abraham dengan bangsanya,
dengan sanak saudaranya, dengan keluarganya. Dan saya coba melihat, karena di Alkitab tidak dicatat tentang latar belakang Terah yang adalah orang tuanya itu. Saya mencoba mencari informasi, ada sumber yang disebut Midrash dalam Yudaisme, itu tercatat bahwa Terah ini adalah pejabat tinggi negara pada zaman itu, di mana Raja Nimrod sebagai Raja Babel pada waktu itu. Artinya Abraham ini bukan orang sederhana. Dia orang yang berada, orang yang berkecukupan. Orang yang memiliki banyak hal. Hidupnya sangat nyaman. Istrinya cantik. Walaupun belum dikaruniai anak pada waktu itu. Haran, Nahor, juga orang-orang yang baik. Tetapi Tuhan kemudian memanggil Abraham, Abraham, pergi dari keluargamu. Pergi dari sanak saudaramu. Pergi dari bangsamu. Untuk ke suatu negeri yang Abraham sendiri tidak tahu itu negeri mana. Saudara, saya merenungkan firman Tuhan ini sangat susah untuk dilogikakan. Kalau saya diminta pergi ke suatu tempat, dan saya tahu tempatnya, dan tujuannya jelas, saya siap melakukannya. Apalagi itu Tuhan yang memanggil. Tapi ini tempatnya nggak jelas di mana. Bapak Ibu bisa cek di Alkitab. Apa artinya buat kita? Artinya begini, di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, hikmat Allah menegakkan prinsip bahwa umatnya harus memisahkan diri atau melepaskan diri dari segala yang menghalangi terwujudnya maksud Allah dalam hidupnya. Abraham telah menunjukkan bagaimana menenggelamkan sikap egois. Kalau mungkin saya, mungkin ceritanya lain ya. Nyaman, senang, tiba-tiba harus pergi ke tempat yang tidak tahu tujuannya. Tetapi Abraham itu berbeda. Abraham lebih memilih untuk menenggelamkan keegoisan. Dia hidup bukan karena kekayaan, bukan karena untuk kepentingannya sendiri, tetapi Tuhan lebih utama daripada kenyamanan saya, kenyamanan Abraham. Inilah yang menarik dari kisah Abraham. Pertanyaannya buat kita semua bagi hari ini. Adakah keinginan-keinginan yang menghalangi hidup saudara di dalam mengiring Tuhan? Keinginan itu keluar dari hati yang kemudian menghalangi kita untuk melayani, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk bekerja dengan jujur. Adakah penghalang-penghalang itu? Maka hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita lewat hikmat-Nya berdasarkan kisah Abraham ini. Pisahkan diri. Lepaskan dengan hikmat Allah setiap penghalang-penghalang yang akan merintangi jalan kita menuju kepada tujuan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi penghalang dalam hidup kita. Tapi tentu secara pribadi kita tahu apa itu penghalang-penghalang. Ada seorang artis rohani. Ini sangat luar biasa pada zamannya. Dipanggil di berbagai banyak kesempatan untuk bersaksi, untuk menyampaikan tentang kesaksian pribadinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi suatu saat ada gereja yang kecil ingin mengundangnya supaya bersaksi di gerejanya. Artis rohani ini merasa bahwa gereja kecil, Bapak Ibu tahu maksud saya kalau gereja kecil,
Lalu artis ini tidak mau. Dia levelnya sudah sangat levelnya sudah tinggi. Sehingga ketika ada gereja kecil yang mengundangnya, dengan sombongnya dia bilang, saya tidak ada waktu. Saya terlalu sibuk. Saudaraku, sampai kemudian suatu hari, tiba-tiba sang artis rohani ini datang ke gereja yang kecil ini tanpa diundang, tanpa pakai surat undangan, tanpa ditelepon, tanpa di WA. Kaget pendetanya. Kok tiba-tiba muncul? Ternyata dia bangkrut. Ternyata dia kena kasus penipuan. Dia tidak lagi banyak diundang oleh gereja-gereja besar. Akhirnya, ya itu ya, daripada nanti jadi omongan banyak orang, lebih baik saya ikutlah mengikuti undangan yang pernah dia batalkan beberapa waktu sebelumnya. Nah, saudara, banyak orang yang tidak menghormati kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan nafas kehidupan. Tuhan memberikan waktu bagi kita beribadah. Tuhan memberikan banyak hal bagi kita untuk mempersiapkan ibadah, untuk hidup berkeluarga, untuk bekerja dengan baik. Tetapi yang terjadi, kadang-kadang orang lebih mengandalkan kekuatan diri sehingga dia kemudian menjadi jatuh. Pagi hari ini, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, bukan? Artinya berkata tidak untuk keinginannya sendiri, tetapi berkata iya untuk keinginan Tuhan. Baru pikul salib dan barulah mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, panggilan Abraham juga tidak hanya terdiri dari janji-janji berkat. Ada janji-janji berkat yang Tuhan siapkan. Tetapi juga ada berbagai kewajiban. Kalau kita perhatikan di dalam keseluruhan Alkitab, kalau ada kewajiban, ada janji. Kalau ada janji, ada kewajiban. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saudara dan saya diselamatkan lewat kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau saudara percaya janjinya apa? Kehidupan kekal. Nah, kita lihat bahwa Abraham mendapatkan janji Tuhan, menjadi bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, akan diberkati oleh Tuhan, namanya akan masyhur dan menjadi berkat. Hikmat apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran ini? Hikmat Allah itu menuntut bukan hanya sekedar pengertian, bukan sekedar iman dalam pengertian percaya, tetapi juga menuntut ketaatan maupun penyerahan diri total kepada Tuhan agar dapat menerima janji yang Dia anugerahkan. Saudara, untuk memenuhi perintah ini, Abraham harus memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Saudara, hidup mentaati Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, tidak mudah karena banyak pilihan. Saya sudah sampaikan di awal. Coba renungkanlah baik-baik pagi hari ini. Sebelum pagi tadi kita mau beribadah, bangun tidur, baru mulai bangun tidur, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, bukan? Mau gosok gigi atau tidak? Mau mandi atau tidak? Toh hari ini online begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai baju rapi, asalkan pakai baju rapi dan sisiran rapi, tidak kelihatan itu sudah mandi atau belum. Tapi itulah pilihan-pilihan dalam hidup kita. Dan itu hanya bagian kecil. Kemudian ketika mau masuk ke ibadah, ada tamu ngetuk pintu pas ibadah mau dimulai. Ini sebuah pilihan yang sulit. Mau terima tamu atau kita tetap berbakti karena pas kebetulan kita melayani. Wah, ini tidak gampang. Ini membutuhkan hikmat Tuhan. Hikmat yang akan membawa saudara
mengambil keputusan dengan tepat. Abraham memiliki iman kepada Allah yang dinyatakan dalam ketaatan dan ketundukan, sehingga dirinya menjadi teladan iman bagi keturunannya dari generasi ke generasi. Mari sebagai orang percaya, hidup beriman kepada Yesus sebagai juru selamat haruslah meliputi ketaatan utuh, bukan 25%, 50%, tetapi utuh kepadanya. Termasuk kesediaan kita melepaskan gaya hidup mementingkan diri sendiri, karena ini akan mengacaukan keluarga, mengacaukan gerejanya, mengacaukan pelayanan. Bukankah hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, ketika aku melangkah, ketika aku berkata-kata, ketika aku melakukan banyak perkara dalam hidup ini, maka hikmat Tuhan yang paling utama. Sehingga kita bisa melepaskan secara berproses. Ada pembaharuan, hidup kita semakin menjadi seperti Kristus. Karena kita sudah mengandalkan hikmat Tuhan. Maka berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengandalkan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Kenapa? Hidup kita akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan berjalan sesuai dengan tujuan Allah. Sampai kemudian ketika Tuhan memanggil kita, kita mengakhiri pertandingan iman di dunia ini dengan kemenangan. Bukan pecundang, tetapi kemenang sebagai pemenang. Bukan pecundang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hal yang penting yang perlu kita hidupi setiap hari, agar kita dapat mengalami proses pembaharuan, untuk dapat melepaskan diri dari keinginan-keinginan daging kita, egoisme, hedonisme, materialisme, bahkan hal-hal lain yang sifatnya bukan Tuhan. Artinya yang sifatnya untuk kepentingan diri, bukan untuk Tuhan. Maka saya rumuskan dengan dua hal saja, supaya kita dapat mengingatnya. Bagaimana supaya saya bisa melepaskan sifat-sifat keegoisan saya ini? Di tengah-tengah kondisi pandemik yang seperti ini, bukankah banyak pilihan dan tantangan, tapi bagaimana saya bisa tetap berdiri kuat, tetap bisa melepaskan keinginan-keinginan daging saya? Yang pertama, mari beriman. Mari beriman dan mentaati Tuhan lebih dari apapun. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Kalau mengasihi Tuhan, itu prioritaskanlah Tuhan. Dalam berpikir, dalam bertindak, dalam melakukan banyak pekerjaan, dalam membangun kehidupan berkeluarga, tetaplah beriman dan mentaati Tuhan lebih daripada apapun. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan harta. Jangan mengandalkan gelar, walaupun penting gelar itu. Jangan mengandalkan diri sendiri, kemampuan diri. Karena semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Maka yang pertama, ayo kita beriman. Beriman seperti Abraham. Beriman ini yang dimaksud di sini tentu melampaui akal budi kita. Tetapi beriman akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Yang penting, percaya saja. Demikian firman Tuhan yang disebutkan. Percaya saja dan taati Tuhan lebih daripada apapun. Yang terakhir adalah kita punya hati. Kita punya pikiran. Ada tubuh juga. Oleh sebab itu, sediakanlah diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Sebab tanpa pimpinan Roh Allah, siapa sih kita? Mau cari-cari hikmat di mana-mana tanpa Roh Allah, hasilnya pasti kesombongan. Oleh sebab itu, bagian kita sebagai tanggapan kepada kebenaran pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan.
Mari sediakan diri, dipimpin oleh Roh Allah. Kita percaya bahwa Roh Allah lah yang memberi kita hidup. Roh Allah lah yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Dan biarlah dengan menyediakan diri bagi Roh Allah, hidup kita semakin kuat, dimampukan Tuhan untuk dapat melepaskan rintangan-rintangan, penghalang-penghalang yang menghalangi perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Saya sampaikan sebuah janji firman Tuhan yang luar biasa, sehingga kita tidak perlu takut dan bimbang untuk mengerjakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Melalui hikmat kebenaran pagi hari ini, mari miliki sikap yang tunduk dan sedia melepaskan sikap egois yang mungkin masih bercongkol di dalam diri kita, yang menjadikan diri ini menjadi pusat. Mari utamakan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri. Jadikan Tuhan yang terutama, sama seperti pujian yang sering kali kita nyanyikan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Saya tidak lanjutkan supaya tidak terpesona dengan suara saya. Ucapkanlah syukur setiap saat dengan terus mengupayakan hidup berhikmat seturut karakter Kristus, sehingga sisa hidup yang kita jalani di dunia ini akan bernilai dan memberkati banyak orang. Mari ingatlah di akhir khotbah saya ini, tujuan utama kita hidup di dunia Allah, memuliakan Allah, dan bersukacita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Selamat menghidupi, selamat merayakan iman dalam realitas hidup sehari-hari. Saya ucapkan selamat kepada Penatua Eliezer Andre Kencana. Dan saya percaya ketika saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan membawa begitu banyak orang kepada Kristus. Kehadiran saudara memberkati gereja, memberkati komunitas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena hari-hari yang kami lewati. Semakin hari kami semakin diperbaharui, semakin dibawa Tuhan untuk menikmati Tuhan, untuk mengalami kehidupan bersama Tuhan, terutama dalam hal hikmat Tuhan yang membawa kami, yang memampukan kami untuk bisa melepaskan segala keegoisan kami yang seringkali menghancurkan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, menghancurkan kesaksian kami, menghancurkan pelayanan kami, bahkan tidak menutup kemungkinan gereja juga bisa menjadi hancur karena keegoisan. Maka kami bersyukur pagi hari ini diingatkan Tuhan, agar kami tetap mengandalkan hikmat Tuhan. Karena kami percaya dengan hikmat dari Tuhan, kami akan selalu dimampukan untuk mengambil keputusan yang tepat, walaupun selalu ada konsekuensi di dalamnya. Tapi akhir dari setiap keputusan yang mengandalkan hikmat Tuhan adalah kemenangan. Gereja-Mu GKMI Pengharapan, gereja yang telah menapiskan hamba-Mu ini sebagai pendeta. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Perjalanan gereja ini ke depan senantiasa dituntun berdasarkan hikmat Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Senja.
Silakan Saudara Sinja. Terima kasih kepada Pendeta Yakobus Kristiono yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengikuti pelantikan majelis yang akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Saya serahkan kepada Pendeta Edi SS untuk memimpin waktu selanjutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita patut bersyukur untuk segala pimpinan dan pertolongan Tuhan, khususnya bagi gereja kita. Dengan berpulangnya almarhum Penatua Bambang Kencono pada kemuliaan surga, majelis memandang perlu untuk menambah personil melengkapi kebutuhan dari jumlah orang yang sudah ditetapkan dari awal. Sesuai dengan peraturan daripada gereja kita, yaitu kongregasional sinodal. Majelis bukan dipilih oleh majelis itu sendiri, tetapi majelis dipilih oleh jemaat. Maka majelis menghubungi panitia pemilihan majelis untuk mencari satu personil atau satu orang untuk ditambahkan menjadi majelis. Majelis sama sekali tidak mengurusi atau mengintervensi panitia pemilihan majelis. Semua berjalan fair sesuai dengan pilihan Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada waktu pemilihan tahun 2020 yang lalu. Panitia pemilihan majelis sudah bekerja dengan sangat baik, berusaha menghubungi orang-orang yang mendapatkan suara terbanyak setelah kemajelisan ini, yang sudah ada ini. Dan kita bersyukur setelah diumumkan 2 kali berturut-turut, Bapak Andre Kencana tidak ada yang menuliskan surat keberatan. Bapak Andre Kencana terpilih menjadi majelis. Sekali lagi, inilah saat untuk kita bersyukur untuk segala pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi gereja kita. Oleh sebab itu, dengan rasa syukur yang daripada Tuhan, kita akan melakukan pelantikan majelis. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, pelayanan jemaat Tuhan membutuhkan kesadaran dan kerelaan kita untuk terus berkarya dalam mewujudkan kasih Tuhan pada dunia. Pada hari ini kita akan mendukung saudara kita yang telah dipilih untuk melayani jemaat Tuhan melalui jabatan majelis jemaat. Setelah diberitakan 2 kali dalam warta jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, maka sesuai dengan tata gereja GKMI, Saudara Eliezer Andre Kencana akan diteguhkan sebagai majelis jemaat GKMI Pengharapan periode tahun 2020 sampai dengan 2023. Saudara akan melayani sebagai penatua, sebagaimana tertulis dalam Tata Gereja Sinode GKMI tahun 2018 pasal 13 poin 1 poin H huruf piring tentang jabatan penatua. Sebagai calon majelis jemaat, saudara dipanggil untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan menjalankan jabatan majelis jemaat sesuai dengan asas-asas gereja Menonet, seperti percaya dan menerima bahwa Alkitab firman Allah, menerima baptisan orang percaya, memisahkan masalah gereja dari masalah negara, namun harus tetap bersaksi, melayani dan membantu negara, tidak akan bersumpah, melainkan berjanji, tidak akan melawan dengan kekerasan, melainkan secara aktif
mengusahakan perdamaian dan mengasihi, serta benar-benar terpanggil untuk hidup sebagai murid Yesus Kristus. Kini, Saudara Eliezer Andre Kencana, nyatakanlah janji kesanggupan saudara untuk dilantik sebagai majelis jemaat. Dipersilahkan, Saudara Eliezer Andre Kencana. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya berjanji akan memenuhi panggilan untuk melayani dan melaksanakan sebagai penatua dalam jemaat GKMI Pengharapan dengan sukacita dan setia. Saya berjanji akan memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, dalam iman dan pelayanan, serta dengan sungguh-sungguh mau menerima, menghayati, serta melakukan asas-asas gereja Mennonite. Demikian janji saya. Kiranya Tuhan menolong saya untuk memenuhinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar janji dari calon majelis jemaat kita, yaitu Saudara Eliezer Andre Kencana. Kini saatnya saya sebagai hamba Tuhan akan meneguhkan Saudara Eliezer Andre Kencana sebagai majelis jemaat. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara sebagai majelis jemaat GKMI Pengharapan periode tahun 2020 sampai dengan 2023 di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan seperti tertulis di surat 1 Korintus 15 ayat 58. Silakan Penatua Eliezer Andre Kencana menyampaikan doa. Ya Allah Maha Mulia, ajarlah saya untuk menjadi pelayan-Mu yang setia. Jadikanlah saya berhikmat untuk menurut dan melaksanakan firman-Mu dengan segenap hati. Kiranya Roh Kudus memampukan saya melayani dengan kerelaan dan kerendahan hati. Demi Kristus saya berdoa. Amin. Amin. Selamat Pak Andre Kencana, sekarang sudah resmi menyandang jabatan gerejawi, yaitu Penatua Eliezer Andre Kencana. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Penatua Priscilla Sugiyarti yang akan menyampaikan kata sambutan mewakili dari majelis. Dipersilahkan Ibu Priscilla. Terima kasih Pendeta Edi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sangat bersyukur dan bersukacita karena susunan majelis telah kembali lengkap dengan dilantiknya Penatua Eliezer Andre Kencana sebagai Ketua Departemen Penata Layanan periode 2020-2023. Saya mewakili majelis dan komisi dan jemaat mengucapkan selamat dan menyambut Penatua Andre Kencana. Kiranya kita dapat bersama-sama sehati, sepikir, setujuan untuk melayani Tuhan dalam menjalankan visi, misi GKMI Pengharapan, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon dukungan dan doa jemaat, serta kerjasamanya agar tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui pelayanan kita di GKMI Pengharapan. Mari bersatu terus bergiat agar GKMI Pengharapan terus berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saya mewakili majelis, saya mengucapkan selamat dan menyerahkan surat penetapan majelis yang baru kepada Penatua Eliezer Andre Kencana. Selamat Penatua Andre Kencana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Saya akan membacakan format susunan majelis periode 2020-2023 sebagai berikut. Ketua Penatua Priscilla Sugiyarti, Sekretaris Diaken Liana Handoko, Bendahara 1 Diaken Melisa Gracia, Bendahara 2 Diaken E. Monica Kosasi, Departemen Kesaksian Penatua Stephen Kristano, Departemen Penata Layanan Penatua Eliezer Andre Kencana, Departemen Persekutuan Diaken Fajar Sri Widoretno, Departemen PWJ Diaken Juliana Susanti. Selanjutnya saya serahkan waktunya kepada Penatua Eliezer Andre Kencana untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memilih saya untuk menjadi majelis, dan juga terima kasih sudah tidak ada penolakan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Menjadi majelis ini merupakan suatu hal yang nggak mudah buat saya gitu. Kalaupun ada yang nggak siap ya sebenarnya saya sendiri gitu. Tapi ketika saya mendapat undangan dari Tante Lucy waktu itu yang menelpon saya sebenarnya juga awalnya sudah mau menolak gitu, karena saya sendiri merasa tidak sanggup. Tapi ada suatu perasaan gitu ya, kayak perasaannya tuh kalau diterjemahkan menjadi kata-kata, kurang lebih kata-katanya seperti ini. Udah nggak apa-apa, percaya aja gitu. Kamu jangan takut. Perasaan itu cuma sebentar sih, setelah ditelepon Tante Lucy, perasaan itu langsung muncul, dan di situ saya kayak diyakinkan gitu, dan makanya ya saya di situ merasa mampu, dan tekadnya menjadi bulat bahwa ya memang saya sanggup untuk menjalankan peran ini, tentunya dengan dibantu oleh Bapak Ibu Saudara Majelis, Komisi, dan juga jemaat-jemaat sekalian. Ya, kira-kira seperti itu aja sih sambutan dari saya. Semoga peran saya di sini benar-benar bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andre Kencana. Sekali lagi selamat bergabung dengan seluruh majelis yang ada. Kita menyambut dengan sukacita, dan biarlah pimpinan Tuhan, berkat Tuhan atas gereja kita, khususnya dalam karya setidaknya untuk sampai dengan tahun 2023. Semakin menjadi kuat, semakin menjadi solid dengan bergabungnya Pak Andre Kencana sebagai salah satu bagian dari tim majelis ini. Selamat, dan mari kita bersukacita. Terpujilah Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Elisa Senjamawarni yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Persilahkan, Saudari Senja. Mewakili jemaat, saya mengucapkan selamat melayani kepada Penatua Eliezer Andre Kencana. Tuhan Yesus memberkati. Meresponi firman Tuhan hari ini, mari sama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan. Katakan bahwa ini aku, semua milikku. Biarlah kita menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan hikmat Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan mau menyediakan diri dipimpin oleh Roh Allah. Mari angkat pujian, ini aku, semua milikku. Dan kebanggaan, suka
persembahkan hidup ini. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kembali katakan, ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku berikan hidupku. Saya serahkan kepada Pendeta Edi SS yang akan memimpin dalam komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat. Iya Bapak Ibu sekalian, ada yang kelewatan tadi. Saya juga majelis dan juga jemaat mengucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan majelis yang sudah bekerja dengan sangat baik. Panitia pemilihan majelis nanti periode berakhirnya juga sama seperti majelis tahun 2023. Begitu ada pergantian mereka selesai. Nah, panitia pemilihan majelis di sini ketua Ibu Indriati, sekretaris Ibu Lucia Agustina, dan anggota Saudari Elisa Senjamawarni. Begitu juga dengan penasihatnya yaitu saya sendiri, Pendeta IDSS, dan juga Bapak Anton Sri Kobiantono. Terima kasih untuk semua panitia pemilihan majelis. Ya, tadi kelupaan, maaf. Dan Bapak Ibu sekalian, mulai kemarin dari Sabtu, kita sudah punya, di kami pengharapan sudah punya komisi teens, pergumulan yang panjang, dan kita pingin semua ada tempat-tempatnya untuk wadah kita berrekreasi, kita bertumbuh bersama. Sejak hari kemarin ya Sabtu ya, nanti selanjutnya akan dilakukan juga di Sabtu. Nanti kalau ada perubahan pasti kita akan beritahu. Mari kita dukung, kita doakan. Kalau kita punya anggota keluarga yang berusia teens, maksudnya SMP dan SMA, hubungi majelis Ibu Diaken Juliana Susanti atau hamba Tuhan yang ada, saya ataupun Evangelis Nicholas Evan Setiawan, supaya kita bisa memanfaatkan dan kita mendukung dengan baik komisi teens bisa terus berkarya dan terus untuk memuji Tuhan. Mari kita dukung bersama-sama. Ya, itu berita yang penting yang kedua. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Ibadah sudah selesai. Silakan jemaat untuk mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.